Prapto. Saya lahir di Yogyakarta 26 Desember 1960. Saya kebetulan menggeluti batik satwa warna alami. Nah, konsep dari batik satwa warna alami adalah dengan menggunakan satwa warna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, kita akan menyelamatkan dunia. Salah satu untuk menyelamatkan dunia dari kepunahan akibat pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari limbah industri yang menggunakan zat pewarna kimia jenis tertentu. Saya akan cerita banyak tentang bagaimana zat pewarna alami asal muasalnya. Jadi di dunia ini jauh sebelum zat pewarna sintetis hadir di tengah-tengah masyarakat dunia, nenek moyang kita semuanya menggunakan zat pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, binatang maupun hasil tambang. Khususnya di negara kami, Indonesia, yang namanya kerajinan batik dan tekstil kerajinan, yaitu kerajinan tenun, yang tenunnya juga dari ATBM, artinya alat tenun bukan mesin, kemudian juga dari gedokan juga yang menghasilkan karya-karya tenun yang sangat adiluhung. Nah, nenek moyang kita semuanya menggunakan zat pewarna yang berasal dari alam, khususnya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, akan tetapi ketika itu zat pewarna alam ini masih banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satu diantaranya adalah prosesnya itu cukup rumit dan lama, memakan waktu yang berbulan-bulan, karena kita tahu bahwa pencelupannya itu sampai 20-30 kali celup. Kemudian warnanya juga monoton, jadi hanya menghasilkan warna biru, hanya menghasilkan warna coklat dan hitam. Kemudian zat pewarna alami ini dia tidak stabil ketika dia berbentuk larutan, mudah ditumbuhi oleh jamur. Nah, kemudian masih banyak lagi kendala-kendala yang dihadapi oleh zat pewarna alami. Nah, ketika zat pewarna alami ini untuk diproduksi secara massal tidak bisa, kemudian dia juga membutuhkan lahan yang cukup besar, maka ada seorang ilmuwan dari kebangsaan Inggris yang bernama William Henry Perkins. Nah, si William Henry Perkins ini dia mengisolasi sebuah batu bara, sehingga dengan proses dialtusasi didapatlah zat warna pertama kali yang bernama anilin blue. Kemudian diikuti oleh para ilmuwan dari kebangsaan Jerman, Amerika, Perancis dan sebagainya. Muncullah zat warna yang namanya naptol, zat warna namanya rapidofin, zat warna namanya direk, zat warna namanya indigosol, zat warna namanya prosion dan sebagainya. Nah, hasil penemuan William Henry Perkins ini pada tahun 1856 kemudian dibawa oleh pemerintah Belanda untuk disebarluaskan di Indonesia. Nah, karena kepraktisannya, karena zat warna sintetis ini atau kimia itu digunakan cukup 2-3 kali celup, kemudian warnanya juga cukup variatif, banyak sekali, kemudian dia juga stabil karena dalam bentuk powder. Nah, sehingga nenek moyang kita berpindah semua menggunakan zat warna kimia atau sintetis hingga saat ini. Nah, kemudian ada suatu kejadian yang mengejutkan seluruh dunia, yaitu konferensi di Jenewa. Nah, di situ salah satu keputusan adalah bahwa pelarangan tekstil dan produk tekstil yang menggunakan zat warna kimia atau sintetis gugus tertentu.
Nah, gugus tertentu ini adalah gugus azo. Nah, gugus azo adalah suatu substansi di mana azo ini akan menyebabkan kanker, baik itu kanker kulit maupun kanker hati di dalam hati. Nah, munculnya penyakit kanker ini setelah kira-kira 10 tahun dia baru ketahuan. Nah, kemudian surat itu ada di meja saya. Nah, kita konsultasi dengan Universitas Gadjah Mada di Fakultas Kedokteran bagian farmakologi. Nah, di situ kita diberikan penjelasan memang betul bahwa gugus azo ini akan menyebabkan kanker, tapi munculnya dalam waktu tertentu. Nah, kita juga akan konsultasi lagi ke Fakultas Farmasi di bagian toksikologi. Toksikologi itu bagian racun. Nah, memang gugus azo ini menyebabkan kanker. Nah, oleh karena itu saya sebagai peneliti yang bekerja di Balai Besar Penelitian Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik, saya bekerja sejak tahun 1983. Nah, insting saya mengatakan saya harus dapat solusinya, mencari pemecahan masalah yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu saya pelajari dari nenek moyang kita dulu, kita runtut, yaitu dengan tumbuhan soga. Sarwana soga ini terdiri dari 3 tumbuhan. Yang pertama adalah Cudrania javaniensis, atau bisa disebut oleh orang Jawa namanya teger. Ya. Kemudian ada Careops condyliana, orang Jawa menyebutnya tinggi. Kemudian Peltoperum virginium. Ini adalah semua ini nama botani sebuah tumbuh-tumbuhan. Jadi seluruh dunia akan tahu itu nama itu. Nah, Peltoperum virginium ini sering disebut oleh para pengrajin batik namanya jambal. Nah, di situ kita lihat si jambal ini dia mengandung alum 49%. Nah, dia fungsinya sebagai mordan alam. Nah, makanya nenek moyang kita dulu mencelupnya 20-30 kali, sehingga pelan-pelan dia masuk. Jadilah warna yang sangat indah dan dia kuat, tidak luntur sebagainya. Nah, kemudian kita lihat lagi di Indonesia itu ada yang namanya sangat terkenal merah yang berasal dari mengkudu. Orang Jawa bilang paceh, orang Bali bilang tibah, sunti. Ya. Nah, kalau secara umum di dunia orang menyebutnya noni. Itu kita ambil kulit akar tumbuhan noni yang nama botaninya adalah Morinda citrifolia. Nah, dari kulit akar noni ini, kulit akar noni ini dia dicampur dengan daun namanya daun sasah orang Jawa. Nama botani tanaman ini adalah Aporoso frustensen. Kalau orang asing dunia saya sebut sumak. Nah, dari sasah ini ternyata dia juga mengandung 51% alum. Nah, dugaan saya seorang peneliti, nah ini sesuatu yang sangat menentukan, yaitu si alum tadi. Oleh karena itu pengalaman saya dengan background kimia, saya tahu bahwa yang namanya alum itu banyak terkandung di hasil tambang di Indonesia namanya tawas. Nah, tawas ini sering nenek moyang kita menggunakan untuk menjernihkan air sumur. Dan baru-baru ini secara teknologi dibuktikan bahwa dia juga bisa untuk salah satu komponen untuk pengolahan limbah. Nah, si alum ini ternyata dia mempunyai struktur kimia atau senyawa kimia K2Al2SO4 2 kali. Nah, si Al-nya ini, alumnya inilah yang akan kita ambil, kemudian akan kita dorong, kita masukkan langsung ke dalam serat atau kain, sehingga harapan kita bahwa alum ini
akan bereaksi dengan kalori material yang ada di tubuh tumbuhan, ya kan, yang jenisnya macam-macam. Jadi kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu sesungguhnya mempunyai substansi warna atau jenis warna, di antaranya adalah indikotin. Dia substansi warnanya adalah biru, terkandung pada tumbuhan Indigofera. Nah, Indigofera jenisnya macam-macam. Ya, ada Indigofera tinctoria, sumatrana, arecta, sofruticosa, Indigofera guatemalensis dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya brasilin. Nah, brasilin ini adalah coloring material yang ada di tumbuhan Caesalpinia sapang, atau orang menyebut sapanhut. Kalau orang Jawa dia namanya secang. Dia sering digunakan untuk minuman para raja-raja di zaman dahulu. Nah, substansi warnanya adalah warna merah. Kemudian ada juga warna yang terkandung pada tumbuhan, yaitu tanin. Nah, hampir semua tumbuhan itu dia mengandung tanin. Nah, dia memberikan nuansa warna coklat. Nah, kemudian ada juga kurkumin yang berasal dari curcuma longa, atau orang Jawa nyebut kunyit. Nah, itu dia mengandung kurkumin dan dia memberikan nuansa kuning. Nah, oleh karena itu maka secara intensif kita meneliti, kemudian ternyata teknik untuk memasukkan unsur logam ke dalam serat tadi sangat bermanfaat, dan jadilah resep yang sudah kita sajikan ke para pengrajin seluruh Indonesia, yaitu teknik Mordanting. Teknik Mordan ini adalah sesungguhnya adalah memasukkan unsur logam ke dalam serat atau kain, sehingga unsur logam ini dapat bereaksi dengan coloring material yang ada di tubuh tumbuhan. Nah, proses bereaksinya ada di dalam serat. Nah, itulah yang menjadi tidak luntur, dan dia proses pencelupannya cukup hanya 2-3 kali aja sudah menyerupai zat warna sintetis. Kemudian nuansa warnanya sesungguhnya dibanding dengan zat warna kimia, karena satu single plant, satu tumbuh-tumbuhan, dia akan bisa menghasilkan warna sampai ratusan bahkan ribuan warna. Dengan sistem pengambilan coloring materialnya, mungkin di bagian bunga, atau di bagian buah, atau di bagian kulit buah, atau bagian akar, kulit akar, bagian batang, kulit batang, dan hampir semuanya itu mengandung warna. Nah, ditambah lagi dengan variabel kita konsentrasi larutan, konsentrasi pencelupan, kemudian fiksasinya, nah, itu mendapatkan warna yang banyak. Nah, sehingga yang perlu digarisbawahi di sini adalah ada beberapa proses tahapan yang bisa menghasilkan warna alam yang sangat indah, yaitu tahapan Mordanting, tahapan pengambilan warna, tahapan pencelupan, dan fiksasi. Nah, kemudian cara pengambilan warnanya bagaimana? Kita ada 2 sistem, yaitu sistem fermentasi dan sistem ekstraksi. Fermentasi diberlakukan untuk tumbuhan Indigofera. Ya, kalau di Jepang namanya indigo, itu jenis indigo adalah Strobilentus cusia, dan satunya lagi adalah Polyginum tinctorium. Nah, kalau di Indonesia ada 11 jenis, di antara yang saya sebutkan tadi, Indigofera tinctoria, Indigofera sofruticosa, Indigofera arecta, dan sebagainya. Nah, prosesnya adalah fermentasi, dibusukkan. Nah, caranya bagaimana? Jadi ranting dan daun kita potong, kemudian kita ikat, kemudian kita rendam ke dalam air, ya, selama 1 hari 1 malam. Kemudian setelah 1 hari 1 malam, indigotinnya dia keluar berterbangan di dalam air. Nah, saat itulah kita ambil daun dan ranting, kemudian kita lakukan pendulangan di kebun sambil dimasukin kapur tohor, karena kita tahu kapur tohor itu mengandung senyawa CaOH 2 kali. Nah, si Ca-nya ini dia sebagai pengikat indigotinnya, sehingga dia akan membentuk suatu pasta indigo yang nanti
kita akan tunjukkan kayak apa pastanya. Nah, pasta indigo ini akan diperoleh setelah 1 hari direndam. Ya. Kemudian jadilah pasta indigo. Nah, pasta indigo ini akan kita bejanakan dengan larutan yang namanya larutan reduktor. Reduktor adalah sifat larutan untuk mereduksi kembali, mengambil kembali si indigotin yang menempel pada kapur tadi itu. Nah, reduktor yang alami apa? Ya kita ambil dari reduktor larutan gula merah. Kita tahu larutan gula merah itu berasal dari nira, dari pohon kelapa. Dari ketika pohon kelapa tumbuh, dia belum berbuah, mau berbuah itu dipangkas dan jadilah niranya. Nira itu diolah menjadi gula merah, brown sugar. Nah, gula merah itu untuk melarutkan. Jadi sangat alami sekali. Nah, kemudian proses yang kedua adalah dengan ekstraksi perlusan. Ekstraksi ini diperuntukkan untuk tumbuhan selain indigo. Jadi kita tumbuhan itu bisa diambil dari daunnya, bisa diambil dari bunga, bisa diambil dari buah, kulit buah, akar, batang, hampir semuanya bisa kita pakai. Nah, itu direbus dengan resep tertentu, yaitu 1 kilo untuk 5 liter. Kemudian direbus selama 1 jam. Larutannya itu dipakai untuk celup. Nah, kemudian kita siapkan fiksasinya. Nah, fiksasinya kita bikin dengan formulasi untuk fiksasi larutan tawas, yaitu kita timbang tawas 50 gram per liter, untuk kapur 50 gram per liter, kemudian tunjuknya 50 gram per liter, untuk tawas 70 gram per liter ya. Nah, menurut penelitian saya. Nah, sehingga dengan tahapan murdanting, tahapan pelekatan lilin, tahapan pencelupan, ya, ekstraksi, kemudian pengambilan warnanya, kemudian pencelupan, kemudian fiksasi, dilepas lilинnya, jadilah batik yang sangat indah dengan batik alami. Nuansanya warnanya adalah dia sangat soft. Ketika kontak dengan kornea mata, dia akan memberikan kesehatan terhadap kornea mata karena rasa sejuk dingin. Kalau sintetis atau kimia, dia ciri khasnya adalah pedas, jadi bright, jadi mata memandang itu cepat lelah. Nah, kenapa saya bikin tema pada penggunaan warna itu adalah zat pewarna alami itu salah satu alternatif menyelamatkan dunia dari kepunahan akibat pencemaran lingkungan. Karena kita tahu bahwa baru-baru ini konferensi di Bali, yaitu global warming, bahwa terjadinya gempa bumi, terjadinya banjir, terjadinya tsunami, terjadinya gempa di Jogja itu akibat dari limbah-limbah berbahaya, ya, yang mengandung limbah berbahaya, ditambah lagi dengan penebangan pohon yang tidak disertai budidaya, sehingga dia mengakibatkan lapisan ozon menipis, bahkan berlubang. Dia akan kembali menjadi sebuah bencana, yaitu banjir, gempa, dan sebagainya. Nah, terlepas dari global warming, kalau kita tahu bahwa kita ini hidup di dunia adalah pinjem tanahnya generasi yang akan datang, mungkin generasi ke-2, ke-3, sampai ke-7 dan sebagainya. Nah, coba kita akan bayangkan kalau kita menggunakan proses produksi dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya, kemudian limbahnya akan kita buang begitu aja di seputaran rumah kita atau mungkin di sungai. Nah, kita tahu bahwa di Pekalongan maupun di Solo itu udah bermasalah, sungainya sudah sangat tercemari, sehingga di sana menjadi masalah yang sangat besar sekali. Di Solo juga, di daerah Lawean juga begitu kondisinya, sungainya juga sudah tercemari oleh limbah-limbah berbahaya hasil produksi dari pewarnaan tekstil di daerah tersebut. Kemudian kalau toh dia membuang limbahnya ada di sungai, kemudian sungainya itu akan mengaliri persawahan, mengaliri perkebunan. Nah, kemudian itu juga akan dimakan oleh manusia. Apa akibatnya sekian puluh tahun yang akan datang? Nah, kita tahu sekarang ini
banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul akibat dari zat-zat anorganik yang dipakai untuk tumbuh-tumbuhan, untuk proses. Di antaranya ya sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian makanan, ya, itu semuanya menggunakan pupuk-pupuk anorganik. Kalau zaman nenek moyang kita dulu, mereka menggunakan pupuk-pupuk itu organik, sehingga dia aman untuk dikonsumsi. Nah, itulah sedikit cerita dari Badik Saronami. Kemudian hasil penelitian ini saya sudah sebarluaskan ke pengrajin seluruh Indonesia, dan sejak tahun 96 saya mengajarkan teknologi Saronami ke sentra-sentra industri batik dan teknik kerajinan di seluruh Indonesia. Nah, bahkan saya juga pernah diundang ke Jepang, diundang ke Korea, diundang ke Australia untuk berbicara masalah. Nah, oleh karena itu tanggung jawab kita semua, seluruh masyarakat dunia, untuk mengamankan dunia ini dari kepunahan akibat pencemaran dari lingkungan. Sungguh-sungguh sangat menjadi perhatian kita bersama. Nah, harapan kami semoga kesadaran dari masyarakat dunia untuk kembali ke alam betul-betul dilaksanakan secara tanggung jawab.